bersyukur sekali ketemu dengan Dokter Edi ya. Saya ikuti KTB UKM ini ke sekolah juga, ingin tahu lebih banyak tentang banyak hal gitu ya. Bertemu teman-teman dari seluruh pelosok Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, beragam suku, budaya, bahasa dan lain sebagainya. Jadi nambah suasana baru, ada suasana baru di saya, jadi banyak teman, banyak saudara, banyak informasi bisnis dan lain sebagainya. Pokoknya saya sama sekali nggak rugi, nggak nyesal ikut di KTB UKM ini karena banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Worth it sekali ya dibanding dengan bayar sekian nggak mengapa gitu, tapi manfaatnya luar biasa sekali teman-teman. Kemudian saya sangat bersyukur juga, sangat bersyukur bertemu dengan Dr. Edi karena beliau juga memperkenalkan saya dengan Golden Honeywine atau Honeywine gitu ya. Selain karena ini juga untuk autoimun bagus sekali teman-teman. Saya juga sudah merasakannya, instan sekali terasanya di badan saya ini untuk mengcover atau mengalahkan autoimun ini. Golden Honeywine atau dengan ciprukan digabung itu luar biasa saya teman-teman. Jadi kayak sekali negeri kita ini dengan segala macam manfaatnya. Jadi setelah tahu ini ya teman-teman bisa juga menanam atau menanam cecendet ini ya, atau apa ya dok? Saya masih kesulitan bicara sebetulnya, di kadang dari apa namanya apa yang dipikirkan dengan diucapkan itu berbeda dok, tapi ya harus dilatih terus ya dok ya. Apa mohon maaf ya teman-teman, kadang ya grogi juga sih karena baru pertama kali saya ikut ngisi acara di webinar ini gitu. Tapi sekali lagi terima kasih banyak buat Dr. Edi, salut deh buat semua perjuangannya, buat semua kebaikannya, buat semua bantuannya kepada saya selama ini yang nggak bisa saya ucapkan gitu dok. Terima kasih dok. Iya, baik Bu Dewi, luar biasa sekali ya di tengah kondisi Ibu Dewi yang seperti ini pun Ibu Dewi masih mau berbagi pengalaman dengan kami semua. Ya, luar biasa. Terus semangat ya Bu Dewi ya. Karena apapun yang dilakukan sekecil apapun, kalau itu membawa manfaat, kita semua pasti senang ya. Oh iya teman-teman, lupa nih tadi ya untuk memperkenalkan tentang Honeywine-nya Dr. Edi. Dr. Edi itu peneliti Honeywine ya dok ya. Itu fermentasi madu hutan yang Dr. Edi teliti selama 4 tahun ya, dan akhirnya hasil penelitiannya bisa kita nikmati bersama-sama, sudah diproduksi dan sangat-sangat bermanfaat untuk autoimun ya. Kemudian satu yang hebat nih ya dari hasil karyanya Ibu Dewi. Teman-teman, Ibu Dewi itu bukan cuma punya teh cipuan loh ya. Dia punya berbagai macam teh, dan kebetulan saya sudah menikmati, mulai dari daun kenikir, kaskara, nanas, apalagi ya kemarin ya, banyak sekali teh yang Ibu Dewi sudah produksi ya, dan manfaatnya tuh beda-beda semua. Saya ngerasain tuh di badan enak banget, jadi hangat begitu ya, dan ya ada ngedetoksnya juga itu loh Bu, yang saya suka ya dari teh-tehnya Ibu Dewi ini. Teman-teman, ini banyak sekali pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Banyak yang mengatakan bahwa aduh manfaat sekali pertemuan hari ini, banyak sekali ilmunya. Nah, kita akan masuk sesi tanya jawab ya. Oh ini dari Bapak Suharta dulu ya. Bagaimana cara membudidayakan atau menanam cecendet di rumah dan kapan kita memanennya? Mungkin bisa dijawab dulu dokter. Itu mungkin lebih cocok Dewi yang jawab tuh. Oh iya, Bu Dewi, ya, Boleh, silakan. nanti dokter juga nanti bisa menambahkan ya kalau ada kurang-kurangnya gitu dok. Silakan. Ya betul betul. Ya, memang cecendet ini ada beberapa macam ya. Yang tumbuh di daerah saya itu sebenarnya ada di daerah panas juga ada, yang di pinggir pantai itu ada juga. Itu lebih kecil dan lebih manis sebetulnya, cuma jarang sekali, dan itu tinggalnya tumbuhnya di hutan gitu ya, jauh sekali dari penduduk. Yang kedua yang saya produksi ini kebetulan sudah dibudidaya oleh penduduk sekitar ya, jadi tumbuhnya di dataran tinggi
yang suhunya dingin 1.500 sampai 2.000 mdpl itu tumbuhnya bagus sekali. Tumbuhnya bagus dan tinggi-tinggi dan besar-besar buahnya. Coba di halaman kita pun di pot bisa dengan tanah yang subur ya, dengan perawatan yang baik juga bisa tumbuh. Kalau suhunya dingin bisa sih, cuma kalau suhunya panas tumbuh cuma mungkin kecil atau pendek gitu ya. Masih ada berbuah, terus rasanya manis juga gitu. Ditanamnya kalau sudah kuning, warnanya kuning. Biasanya kalau udah matang tuh kuning. Kalau hijau ya berarti masih pahit ya, masih muda gitu. Yang udah kuning matang sekali, terus ada lampionnya kalau udah coklat kekeringan gitu ya. Itu udah bisa dipetik atau dikonsumsi. Dok, apakah dengan mengatur makanan bisa menolong autoimun terkendali? Nah, ini yang autoimun ya, Dok ya. Itu pertanyaan dari Ibu Anita. Ya, oke, betul. Nah, teman-teman, sebetulnya penyakit autoimun itu tujuan pengobatan itu untuk mengatasi gejala-gejala yang masih berat. Ya, nah bagaimana supaya kita nggak usah minum obat seumur hidup? Pola makan harus diperbaiki, termasuk 4 makanan tadi dihindari, kemudian cukup istirahat dan hindari stres. Nah, itu adalah yang harus dilakukan. Nah, kalau itu tidak dilakukan, akhirnya autoimunnya makin memberat atau dosis obatnya bahkan makin meningkat. Seperti itu. Jadi pola makan sangat penting. Ya, makasih. Iya, ini ada pertanyaan yang mirip-mirip juga nih tentang autoimun dari Ibu Eva Estrada. Dokter, saya mau tanya, keponakan saya kelas 6 SD, baru beberapa bulan ini rontok sekali rambutnya, sampai terlihat tipis karena rambutnya tuh tebel. Sudah berobat ke dokter, dokter katakan ada jamur. Saya ingat juga keponakan saya sering bilang badannya pegal. Nah, apakah itu gejala autoimun, Dok? Ada kemungkinan. Jadi yang ini perlu dicek darah ya. Itu cek darahnya namanya ANA-IF ya. Kalau nanti kalau memerlukan nanti bisa hubungin WA saya kasih pengantar ke labnya ya. Nah, jadi bedanya apa sih sama jamur di kepala yang biasa? Nah, kalau jamur di kepala itu sangat gatal dan rontok. Tapi kalau autoimun itu tidak gatal tapi rontok gitu ya. Nah, terus kalau yang jamur itu kalau diobati dengan obat jamur biasanya ada samponya ya yang diberikan oleh dokter. Nanti jamurnya akan hilang atau obat makan nanti jamurnya akan hilang dan masalahnya terselesaikan. Tapi kalau nggak hilang-hilang juga gitu kan, harus dicek kemungkinan ada autoimun gitu ya. Jadi perlu dicek. Yang dicek adalah ANA-IF untuk pemeriksaan autoimun dan juga vitamin D ya karena kekurangan vitamin D rontok juga rambutnya, begitu ya, begitu Evi. Iya, oh begitu ya. Ternyata kekurangan vitamin B itu signifikan banget untuk perontokan rambut ya, Dok. Iya. Luar biasa nih, baru tahu nih. Ini ada pertanyaan yang bagus juga nih tentang konsumsi cipluan ini untuk orang tua ya yang menderita nyeri sendi. Nah, nyeri sendi sih sebenarnya memang obatnya ciplukan ini ya, Dok ya. Tapi bagaimana dosisnya, Dok? Oh iya, untuk teh ciplukan itu bisa dikonsumsi sehari-hari. Bahkan kalau orang nggak autoimun pun juga sehat karena banyak antioksidannya itu. Antioksidan itu membuat tubuh kita menghambat proses penuaan juga. Jadi pengen awet muda nih kayak Dewi ya. Muda terus ya itu banyak makan ciplukan ya. Nah, teh ciplukan sehari 2 kali ya. Terus kalau pada orang-orang tua yang sakit sendi pun ini sangat menolong ya. Nah, saya sarankan untuk yang orang tua karena antioksidan itu polifenol tadi ada polifenol itu menghambat proses peradangan ya. Jadi tapi kalau sendi-sendinya itu kropos, tulang rawannya kropos, ciplukan nggak bisa menolong untuk menimbulkan tulang rawan yang baru. Jadi ada yang disarankan pertama, ya teman-teman gunakan teh ciplukan sehari 2 kali. Ya. Yang kedua, bagaimana mengatasi pengeroposan di sendi-sendinya itu. Teman-teman gunakan bone broth atau kaldu tulang. Nanti kapan-kapan kita webinar mengenai bone broth ya dan manfaatnya untuk kesehatan karena itu juga bagus untuk kolagen kulit supaya kulitnya kencang juga tapi dalam hal ini untuk tulang itu sangat menolong. Jadi nanti teman-teman kalau karena di Dewi produksi macam-macam
makanan minuman sehat ya, bone broth ada juga nggak Dewi? Kaldu Ya, tulang? ada juga. Ada ya, jadi nanti bisa hubungi ya. Dewi untuk mendapatkan bone broth-nya ya. Itu sangat sehat untuk tulang, bagus ya. Begitu Evi. Ya. Iya, wah asik sekali nih ya. Teman-teman, Bu Dewi itu bisa banyak produksi berbagai macam makanan yang bisa support kesehatan karena Bu Dewi bergabung di KTB UKM Kita Kuat ya Bu Dewi ya. Nah, untuk teman-teman yang mau juga tahu lebih banyak tentang bagaimana memproduksi makanan sehat ya, bagaimana UMKM bisa berjalan di tengah kondisi yang seperti ini, kita ada pendampingan dari Kita Kuat. Dan kelasnya baru dibuka minggu ini ya. Dan kalau teman-teman berminat, silahkan mengontak saya ya. Wah, jadi promo nih Dok. Ya silakan. Iya Dok, soalnya saya sendiri ngalamin ya. Begitu ikut sekolah KTB UKM tuh terbuka sekali, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan, yang tadinya saya nggak tahu. Terus kemudian bisa memproduksi berbagai macam hal-hal yang ada di sekitaran saya dan menjadi begitu bermanfaat ya. Nah, baik Dok, ini ada pertanyaan lagi. Kalau tadi kan buat autoimun, buat orang tua yang nyeri sendi, ya buat mah aman. Kalau buat diabetes gimana Dok? Oh ya. Ini pertanyaannya Ibu ya, Estina betul. Nah, salah satunya memang untuk diabetes itu. Cuman kita nggak bahas sekarang ya. Kita teman-teman tunggu ya, bagian mana nih dari ciplukan yang dipakai untuk diabetes itu ada ya. Nah, baiklah, kita akan mengucap syukur dan menutup webinar ini dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Bapa yang baik, sungguh hari ini hari yang sangat hebat bagi kami, di mana kami Tuhan perkenankan untuk mempelajari sesuatu yang baru lagi. Kami merasa terpanggil untuk terus melakukan, mengolah, dan mendatangkan hal-hal yang baik bagi peradaban kehidupan manusia. Tolonglah kami semua untuk selalu mempunyai spirit untuk belajar, spirit untuk berbagi, spirit untuk mau maju. Dan kami bersyukur kami ada di Indonesia yang hebat, di tengah-tengah kondisi alam yang sangat luar biasa baiknya, di mana ada banyak sekali anugerah yang Kau berikan, baik dari tumbuhan maupun hewan yang bisa kami olah. Berikanlah kami kesempatan untuk mengolah semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga bersyukur untuk para mentor dan yang boleh mengajarkan kepada kami hal-hal yang bermanfaat itu. Terima kasih untuk semua yang baik yang boleh kami rasakan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Isa Al-Masih, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih semua. Ya, sampai jumpa.